wa maulana Muhammadinil qail khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadratal mukarram wal muhtaram Ustaduna Al-Ustad Haji Bunyamin Dahlan dan segenap keluarga Simbah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi nikmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah dalam majelis Qur'anil Karim. Sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi pembawa Al-Quran, penyelamat umat, Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi TPQ Al-Multaqo Kutasari Baturaden dalam rangka hurmat hafal khutbah Quran dan imtihan LPD serta balita ke-1 bertepatan pada hari Rabu 6 Syakban 1446 Hijriah 5 Februari 2025 Masehi. Untuk kelancaran haflah khutbah Quran, kami runtutkan tertib acara sebagai berikut. 1. Kirab khotimin sekaligus pembukaan. 2. Prosesi khutbah Quran. 3. Sambutan-sambutan. 4. Imtihan. 5. Penampilan pra-PT-PT usia balita. 6. Penyerahan ijazah dan musofahah. 7. Pemberian penghargaan dan kenang-kenangan. 8. Mau'izatul hasanah dan doa penutup. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah acara pertama dan kedua sudah dilaksanakan. Sejenak marilah kita ikuti bersama sambutan atas nama wali santri Khotimat yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Majid Nur. Kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram Al-Ustad Haji Bunyamin Dahlan dan segenap keluarga Simbah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi yang kami muliakan, Bapak Kiai Imam Mujahid Al-Hafidh dan Ibu Nyai Halimatus Sa'diyah dari Pondok Pesantren Al-Falah Bobosan. Yang kami muliakan pengasuh TPQ Al-Murtado Desa Kutasari, Bapak Dr. Haji Musta'in Yusuf SPD MSI dan Ibu Hajah Fitria Dewi Zain Musta'in SPDI. Yang saya muliakan para ustadzah TPQ Al-Murtado
Yang saya hormati segenap tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati segenap wali santri TPQ Al-Murtado, dan yang kami banggakan putri-putri kami. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat bermuajah, bertemu, berkumpul dalam acara di tempat yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya mewakili wali santri menyampaikan sedikit sambutan dalam acara Khatmil Quran dan Imtihan LPD dan Balita ke-1 Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Al-Murtado, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden. Kami selaku wali santri, selaku orang tua, merasa sangat bersyukur atas apa yang telah dicapai oleh putri-putri kami dalam belajar membaca Al-Quran, sehingga pada pagi ini putri-putri kami dinyatakan khatam. Itu semua tidak lain, tidak bukan berkat kesabaran dan ketukunan Ustadz dan Ustadzah TPQ Al-Murtado. Kami hanya bisa mendoakan semoga para Ustadz dan Ustadzah TPQ Al-Murtado diberi kesehatan, diberi rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mohon maaf apabila selama putri-putri kami belajar dengan Ustadz, dengan Ustadzah, banyak tingkah yang memberatkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon doa kepada Bapak Kiai, kepada Ustadz, Ustadzah, dan hadirin semua. Semoga putri-putri kami diberi kesehatan, diberi ketukunan, keistiqomahan dalam mencari ilmu, dijadikan anak yang solehah, anak yang mencintai Al-Quran, anak yang mencintai orang-orang yang ahli Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inna. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan atas nama TPQ Al-Murtado kepada Bapak Dr. Haji Mustaqim Yusuf, SPD MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ustad, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Bunyamin Dahlan Salim Darkashi beserta keluarga, Romo Kiai Imam Mujahid beserta ibunya Halimatus Sa'diyah Al-Hafidh, para koordinator TPQ Mitoda Kiroati Cabang Banyumas Purbalingga, dan segenap para Dewan Asatidah Mitoda Kiroati se-Banyumas Purbalingga, Uki Al-Mukarram Kiai Syauqi, Ketua MWC NU Baturaden, Wali Santri Khotimat, juga para wali santri adik-adik kelasnya, kelas pagi yang ada di luar sana, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kula kali panjenengan sedaya tasih dipun paringi sehat wal afiyah, saged dugeni acara ingkang sangat mulia inggih punika khotaman Al-Qur'an anak-anak di bawah usia 5 tahun. Jadi anak-anak ini menempuh pendidikan di Al-Murtado mulai daftar sampai sekarang di khotami ini kurang lebihnya 1,5 tahun. Alhamdulillah anak-anak sudah khotam membaca Al-Qur'annya dengan membaca yang bagus, kemudian sudah hafal tajwidnya, sudah hafal gharaibul qiraah au mushkilatul ayah, sudah bisa membaca doa-doa harian, dan insya Allah juga sudah bisa mempraktekkan sholat 5 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini harus kita syukuri. Sholat UGI, saya tidak lupa ada peserta 1 dari, kalau tadi itu balita usia di bawah 5 tahun, masih ada juga satu lagi yaitu di bawah 50 tahun. Oke, ini kayak satu Ustazah Bun Nur Halimah. Bun Nur Halimah niki juga termasuk cepat di pendidikan tingkat dewasa di Al-Murtado, juga termasuk cepat, hanya ditempuh 2 tahun ya Bu ya, 2 tahun. Alhamdulillah. Oke, padahal kulo lami sangat belajar tenggene Al-Murtado sejak berdiri sampai
baru di wisuda tahun kemarin. Nggih, lami sangat kula belajar. Nggih, mungkin karena belum daftar. Begitu daftar langsung diterima di Al-Falah. Begitu daftar langsung diterima di Al-Falah. Di sana belajar selama 3 bulan. Barokahipun para guru tenggene Al-Falah, alhamdulillah kula nggih saged lulus nggih. Cuman wisudanya di Purbalingga dengan beberapa teman, ada berapa ya? 27 napa nggih. Tenggene TPQ Al-Anwar. Al-Munawwar nggih. Yai Sodri. Yai Sodri rawuh lho. Oh dereng ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, sepindah kerawuhan panjenengan sedaya ini merupakan merupakan amunisi nggih bagi Al-Murtadha untuk supaya lebih kuat lagi, supaya lebih istiqomah lagi, supaya lebih disiplin lagi dalam menjalankan tugas-tugas yang termulia di dunia ini, nggih punika sebagai orang-orang yang berusaha belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Niki kula suwun sangat doa panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten majelis menika. Shalawat dan salam monggo dipunaturaken dumateng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula kali panjenengan sedaya tasih dipun tuntun kalih guru-guru kita mengenali Al-Qur'an dan berupaya juga untuk mengamalkan Al-Qur'an. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, kula namung nyuwun sepindah doa nomor kalih matur suwun sangat atas kerawuhan panjenengan sedaya menawi wonten sesuatu hal yang kurang berkenan, kurang nopo kemawon sing kirang nyeceki dumateng manah panjenengan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Lajeng nyuwun sewu niki gedung TPQ titipan saking MWJ NU Baturaden supados dipun manfaataken untuk TPQ Al-Murtadha. Alhamdulillah kami bersama-sama para ustadzah di sini memanfaatkannya dengan maksimal. Setiap hari kita pakai untuk mengaji, setiap hari. Bahkan untuk kelas finishing itu selalu di sini. Kemudian juga setiap hari Sabtu anak-anak kita jadikan satu di sini. Jadi full anak-anak di sini belajar sholat, doa-doa di sini semuanya. Dan kemarin juga alhamdulillah kegiatan bulanan bersama dengan wali santri istighotsah dan menyampaikan informasi penting kepada wali santri setiap bulan sekali. Niki alhamdulillah dihadiri oleh hampir 70% dari wali santri. Kemudian bahkan kemarin ada inisiatif yang tidak hadir didenda, yang nggak hadir kegiatan bulanan itu didenda. Nah ternyata sangat efektif. Begitu didenda uangnya bisa untuk maafing. Kemarin di paving oleh termasuk ini ke punishment ya. Niki paving yang sing melanggar. Niki kemarin dananya ya cukup banyak ya. Pas pada waktu kita jelang imtihan niki ya, khataman ini itu uangnya banyak tersedot ke paving ya. Masa khataman terus pavingnya masih separuh kan. Akhirnya dananya banyak masuk ke paving. Okay. Ya, alhamdulillah ternyata begitu paving sudah selesai semua, okay. Tiba-tiba kok ada tamu datang, Pak Mustain terus badhe wonten khotaman
leresan niki kula badhe napa nggih nyalap tratak teng ngajenge TPK ini menawi kersa nggih. Nggih monggo. Terus niki saking warga paringi napa niki tratak niki nggih. Terus boten kali niki sound system nggih. Matur suwun sangat niki mas-mas tratak dan sound systemnya ini gratis. Nggih. Nah, alhamdulillah. Seandainya bayar ngoten mboten enten duwite niku, pun mlebeten paving. Alhamdulillah. Mugi-mugi ingkang maringi napa niki tratak nggih ugi badhe kagungan hajat dipun paringi lancar hajatipun ingkang badhe menikah menika kita terus menikah ingkang sakinah mawaddah. Nggih. Alhamdulillah tratak sak sound system niki gratis. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken niki yang harus banyak tahu itu Kiai Syauqi. Karena Kiai Syauqi ini adalah pengurus MBC NU Baturaden dan beliau ini yang mengamanahkan kepada saya, kepada Al Muqtada untuk memanfaatkan gedung ini secara maksimal. Bahkan tidak jarang beliau itu mengingatkan dengan WA. Mustain TPK ini didamel nggih. Siap. Alhamdulillah. Nah niki Kiai Syauqi, anak-anak kita ini ada kalau istilahnya itu mungkin lulusan reguler mungkin ya. Ada reguler, ada program percepatan atau balita, kemudian ada LPD, ada 3. Nah ini angkatan yang ketiga. Karena angkatan pertama dan kedua itu di wisuda atau di khotami di Pondok Pesantren Al-Falah Bobosan. Nah, ini yang ketiga. Kinjun doanipun pangestu ugi utaminipun dumateng Kyai Mujahid Nyai Halimatus. Halimatus ya. Saestu kula tidak bisa berbuat apa-apa tanpa beliau. Terus kula namung bondo manut mawon. Terus kula manut mawon. Di sana, di sini sama saja. Boten-boten perbedaannya sama sekali. Yang penting kula kang panjenengan sedaya ridho. Insyaallah anak-anak kita ini didampingi oleh para guru-guru yang muttasil, guru-guru yang punya sanad jelas, sihat sanad, muttasilus sanad, pun ragu-ragu ngajiaken tengene TPK metode qiraati didampingi oleh para guru. Terus guru itu utama nomor 1, karena dengan guru itulah kemudian anak-anak kita ini punya akhlak, karena al-adab fauqal ilmi, akhlak itu nomor 1. Walaupun pinter apapun, kalau anak-anak kita nggak punya akhlak, jatuh. Jadi ada 2 yang kita berikan kepada anak-anak kita. Yang pertama itu adalah iman itu ya akhlak itu. Iman itu wadai, praktekin itu akhlak. Terus nomor kali itu ilmu. Walaupun panjenengan boten kagungan nopo-nopo, wong nasibe jenengan kali nasibe anak itu beda. Nggih, beda. Walaupun jenengan sakniki pernah akan diparingi tanah nopo, beda, nasibnya beda. Tapi kalau 2 ini gagal, niki kiamat. Nggih. Akhlak dan ilmu. 2 ini walaupun boten paringi boten ditinggali nopo-nopo, boten panjenengan tinggali tanah, boten panjenengan tinggali mobil, yang penting 2 ini
diangkat derajat tingginya oleh Allah. Nggih. Cek diremehkan lari kali ini. Napa niki? Dua ini, ilmu, akhlak dan ilmu. Nggak bisa diremehkan. Diremehkan ya tetap tinggi. Nggih. Sudah sangat diremehkan kalau sudah dibekali dengan iman dan ilmu. Makanya pun memang untuk anak-anak ini kita support sampai selesai. Mudah-mudahan nanti anak-anak ini setelah khotam ini bisa melanjutkan ke pra PT-PT, kemudian ke PT-PT. Targetipun aturanipun para kiai TPQ Qiraat niku targetnya nanti ya dalam usia yang sangat muda itu sudah hafal Al-Quran 30 juz, sudah menguasai Arba'in Nawawi, sudah menguasai ini ya. Mudah-mudahan kita undang ini semakin kuat hatinya. Kita undang ini semakin menguatkan hatinya, menguatkan, meneguhkan napa niki semangat untuk terus mengaji di luar sana. Nggih. Mekaten matur suwun sangat menawi wonten kelepatan hadanallahu wa iyyakum ajmain ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturkan terima kasih. Berikutnya sambutan dari Ketua MWCNU Kecamatan Baturaden kepada beliau Bapak Sauki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dumateng Romo Kyai Haji Imam Mujaddid Al-Hafidh ugi garwanipun ingkang kula mulyakaken. Dumateng Kiai Haji Dr. Musta'in iki sebagai pengasuh TPQ Arido metode Qiraati cabang wilayah atau mungkin wilayah Baturaden hanya satu ini. Dumateng sedaya koordinator tingkat kabupaten utawi para asatid baik tingkat kabupaten utawi khusus Arido, yang saya banggakan bagi kepada seluruh wali santri, wali murid yang pada hari ini anaknya hanya 3 dan 1, kalau yang 3 itu balita, yang 1 lansia di bawah 50. Ini saya baru menyaksikan hal seperti ini Pak Kiai. Kalau balita cerdas itu wajar, karena Pak Haji Jeni itu pengurus NU Ranting Kutosari niku awit riyin kula sampun paham mbak ngalim. Saya yakin duriahnya ya seperti ini hasilnya. Kemudian Pak Tohar ini, Pak Tohar itu kepengin cucu itu lama sekali Pak, kepengin cucu lama sekali. Tapi setelah keluar ya ini munculnya cucunya di sini. Pak Tohar bapaknya juga seorang wakif Madrasah Diniyah, juga perjuangan beliau adalah sekretaris MWCNU Baturaden, kula ketua nih. Dados wajar kula paham wong-wong ahlul jannah, wong-wong sing putrane niki napa
dados putra kados niki komlut, bahasanya cerdas, ugi sedaya mawon sing tresna seneng teng metode qiraate. Saya yakin keranten panjenengan sedaya niku kalau melihat musalsal sanad ke atas memang orang tuanya mungkin sudah mbah-mbahnya mendoakan agar anaknya menjadi salah diantaranya menjadi dzurriatan solehah solehatan. Nah, ini wujud-wujudnya. Para rawuh niki kula selaku ketua MPCNU Baturaden wau koordinator taken ngasto teng pundi kula bingung ngeten. Nggih, riyen kula ngajar teng pondok teng anu ali Pak. Saniki dados abdi masyarakat, kepala desa niki. Kepala desa Kebumen. Wingi pas harlah NU ke-102 di Geraha Unsud ya. Itu saya ketemu dengan Sekjen PBNU, beliau datang Gusipun juga sebagai Menteri Sosial. Karena saya kades nyinggung desa, saya minta dibantu, insya Allah akan mendapat puluhan miliar sudah MOU nanti yang akan garap Profesor Sotik dari Unsud. Di situ ada juga Profesor Ridwan, kebetulan sepupu saya itu yang dari UIN. Itu kumpul semua dengan Forkompinda. Pak Kiai Mustangin tidak hadir ya Pak ya, waktu di Unsud. Iya, kemarin hari Sabtu itu kesawaban juga gitu. Kepala desa mendapat bantuan mungkin bisa sampai ratusan karena akan menjadi desa anti miskin percontohan nasional. Ini karena berkahnya saya hikmah kepada NU. Iya. Nah, insya Allah akan mendapat bantuan. Kemudian berkahnya saya khidmah kepada NU niki bagi panjenengan berkahnya orang yang belajar Al-Quran dengan serius, anak masih kecil sudah paham gharib, sudah hafal doa-doa pendek, sudah selesai khataman Al-Quran, sudah lihai dalam tajwid. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Belum tentu ibunya itu atau bapaknya seperti anak ini. Nah, saya juga ketika khidmah ini sebagai bahan tabayun, sebagai bahan tadkirah ya. Saya itu horim dulu Pak, nuwun sewu, hutang saya itu hampir 1 miliar gitu. Ini gimana penyelesaiannya? Bank mau nyita ini, saya ceritakan juga. Bank mau nyita, ini gimana? Saya totalitas khidmah kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah semuanya terselesaikan. Nah ini apabila panjenengan akan memberikannya satu malaikat namanya Syafaratul Kiromil Baroroh yang menjaganya. Tidak mungkin anak ataupun orang yang pintar membaca Al-Quran, fasih membaca Al-Quran itu kelakuannya buruk. Tidak mungkin, karena Allah telah mengutus malaikat untuk menjaganya. Maka kalau kita melihat ya seperti guru-guru kita ini, Pak Imam Mujadid Al-Hafidh, Pak Mustangin, beliau dosen kan. Kalau mau gagah ya gagah-gagahan, tapi tawadhu. Kadang beda kalau yang backgroundnya hanya pondok tok, pondok tok tanpa dilalui pendidikan, kadang tanpa berbagai macam perolehan disiplin ilmu, kadang juga pincang itu. Saya melihat malah orang-orang tawadhu itu di kampus UIN saya seperti Dr. Nur Halim yang ketua ranting NU di sini, ini tidak tahu ya, itu juga tawadhu, setiap harinya Dawud itu. Kiai Mustangin, Profesor Ridwan, Profesor Suwito yang ketua Lazisnu, itu juga tidak lepas dengan puasa Senin Kemisnya, setiap malam itu iktikaf di masjid. Saya melihat kok orang seperti saya jauh sekali ya Us. Ya miskin ilmu apa, kadang kemelitahnya tentu. Ya kadang kemelitah. Nah ini insya Allah putra waya panjenengan yang dididik karena
belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengutus malaikat untuk mengawalnya. Dalam langkahnya selalu ucapannya, tuturnya baik, perkataannya baik, penglihatannya baik. Itu hadis, itu pasti bahwa anak-anak yang bisa mahir dalam Al-Quran, insya Allah perilakunya baik. Ini satu yang saya baru mengerti tentang manfaat besarnya Al-Quran. Lalu bagi anak yang membacanya kok sulit, itu dapat pahala ya. Meskipun Allah belum mengutus satu malaikat kiromil barorok, tapi orang tersebut dua pahala. Satu pahala membaca Quran, kedua pahala titah-titah sulitnya membaca. Jadi mungkin orang tuanya yang masih sulit dibanding anaknya membaca, itu tidak usah khawatir. Meskipun tidak dijaga oleh malaikat, tapi panjenengan dapat dua pahala. Apalagi lanya, apalagi fasih, ini sudah pasti dijaga oleh malaikat Safaratul Kiromil Barorah. Kemudian gedung ini kami bangga Pak Kiai Mustangin, Pak Kiai Imam Mujadid. Niki dulu saya diserahkan oleh Pak Sulis untuk dikelola. Kemudian untuk apa ya? Untuk kegiatan yang banyak tamu, akses jalannya tidak ada. Wow, saya punya lembaga dakwah, ketuanya Kiai Mustangin. Semalam juga rapat di masjid ya Pak Kiai. Ini sebaiknya untuk kegiatan TPQ, untuk kegiatan metode kiroati. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan, setiap hari kegiatan, setiap Sabtu jam banyak masal. Ini kan wakib senang gitu. Wakib senang sampai sekarang itu selalu bagaimana kabarnya Pak? Wah, ini mau dipasangkan apa? Kemudian saya berharap karena ini sudah diserahkan kepada Pak Kiai Mustangin, gedung ini masih ada harapan karena pada sidak. Silahkan dibangun semaksimal mungkin. Jariah panjenengan ini akan mengalir terus karena mencetak kader-kader tahfidzul Quran, mencetak kader-kader yang akan nanti jariahnya menyebar di seluruh Indonesia, bahkan karena metode ini juga sampai dunia ya. Ya, kalau melihat tadi ceritanya sama Kiai Dahlan Salim Zarkasi ini kan kemudian dilanjutkan guriahnya yaitu Kiai ini kan luar biasa. Ini kalau dikembangkan, monggo. Kami kan hanya legalitas. Perkaranya rebutan dapat pahala, kulo kesawaban seneng. Niki dibangun, diperbanyak, diperkuat, bahkan bisa menjadi sekretariat tingkat kabupaten. Kami malah bangga. Yang wakif juga akan senang. Itu harapan kami. Barangkali niku sebagai warning, sebagai support untuk Pak Kiai Mustangin. Mudah-mudahan putrawaya panjenengan yang dilantik hari ini akan menjadi calon pemimpin, akan menjadi anak yang benar-benar menjadi toladan di masa yang akan datang, akan menjadi seorang pengajar, bukan hanya disiplin ilmu yang dimilikinya, tapi pengajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang rahman, diturunkan kitab yang rahman, diturunkan oleh zat yang rahman ar-rahim, diturunkan kepada Nabi Muhammad yang memiliki sifat rahmatan lil alamin. Itu pasti. Maka orang yang hafal, menguasai Al-Quran, kemudian bisa membaca Al-Quran dengan fasih, saya yakin mereka adalah kelompok-kelompok yang nantinya menjadi penghuni surga. Amin amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja kami matur nuwun nuwun sewu mbok sedikit kurang sopan, nyuwun sih agungipun pangapunten. Akhiru qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.